Baik Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan bicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba untuk menjadi alat saluran berkat firman. Berikan sikap hati yang benar bagi kami. Biar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal 2. Kita akan baca mulai dari ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sambungan. 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian jauh membaca firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat 1 Petrus ada ungkapan dilahirkan kembali. Kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dia bilang seperti ini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tanya dia, mengapa harus dilahirkan kembali? Mengapa seseorang harus dilahirkan kembali? Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5 dikatakan kita dilahirkan kembali supaya dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Persyaratan untuk masuk dalam kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali. Nah, setelah bertobat dan dengan iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah pribadi yang baru, punya identitas baru, kualitas baru, masyarakat baru sebagai umat kepunyaan Allah. Jadi kita memahami bahwa setelah kita dilahirkan kembali, kita ini baru, orang baru. Kembali saya katakan persoalannya, kita bukan langsung masuk surga. Masih hidup sekarang. Kalau ingin masuk surga, ya kita harus mengalami kematian dulu. Bukan kematian bunuh diri atau apa ya, kematian yang dipanggil oleh Bapa, makanya disebut telah dipanggil ke rumah Bapa, ya tak? Jadi kalau ada yang usahakan sendiri itu dipanggil ke rumah Bapa kan tidak kita ya? Usaha sendiri. Pakai apa? Racun kah? Pakai tali kah? Itu bukan kembali ke rumah Bapa, terpaksa. Kita tahu ya, saya tidak berdiri teologi aja, jadi saya tidak akan jawab itu. Jadi kita dipanggil menjadi umat Allah. Oleh karena itu tema khotbah saya pada saat ini menjadi umat kepunyaan Allah. Mari itu saya duduk di depan rumah, Sowi kan kalau hujan itu pecek, jadi kita di rumah halaman becek. Saya mulai merenung begini, saya ini sudah bertobat, sudah terima Yesus, sudah melayani.
Bahkan dari tahun 83 sudah melayani. 83 itu berapa tahun nih? Pajak ya, 40 tahun ya. Berarti saya sudah tua. Melayani, kemudian saya pikir seperti ini. Kalau orang itu bekerja, dia mulai melayani, dia bekerja, dan dia lakukan semua ini, apa arti hidup ya? Hidup saya apa artinya? Kalau hanya beribadah, bekerja, berkarya, apa artinya? Kesimpulan saya dalam renungan saya itu, semua tidak berarti kalau hanya dilakukan untuk diri sendiri. Pertanyaannya, apakah ada pelayanan dilakukan untuk diri sendiri? Iya, ada jenis-jenis pelayanan seperti itu. Dia memang seperti melayani seperti saya, tetapi dilakukan untuk diri sendiri, supaya populer, supaya dapat nama, dan supaya dikenal orang. Dan saya sudah berkali-kali ditawarkan menjadi caleg. Dari tahun-tahun berapa saya melayani, 90. Waktu kuliah di Jogja juga, S2, datang rombongan satu malam itu ada tamu dari Manokwari banyak di rumah kos kami, orang-orang banyak tidur. Kemudian datang teman-teman, Pak Pendeta, Bapak ini kami calonkan, ini dari dulu ada namanya Partai Damai Sejahtera, Bapak pasti dapat, pasti. Saya bilang tidak, saya ini datang kuliah ke sini bukan cari itu. Selesai kuliah Bapak pergi lagi. Tidak. Di sini sudah berkali-kali, tapi melalui ibu. Dan bilang kemarin tadi dalam perjalanan, kemudian ibu dia bilang begini, kalau tahu guru-guru itu orang kenal banyak, ada yang sudah dokter, ada yang sudah ini. Kalau tahu, ibu guru siapa ibu guru? Ibu Hedi kan pergi ke klinik, kemudian ada dokter tiba-tiba keluar dan bilang, ini siapa ibu guru? Peluk cium. Ibu dia bilang, kalau kita berdaftar di caleg, kita pilih ke apa ya? Nah, ini melayani, saya katakan tadi, ada melayani seperti itu. Jadi untuk diri sendiri sebetulnya, membangun popularitas supaya disenangi, supaya disegani, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, hidup akan berarti kalau saya atau kalau kita menjadi berkat bagi orang lain tanpa embel-embel. Karena itu, sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai warga kerjaan Allah, kita harus menjadi berkat. Memang kita lakukan untuk diri sendiri, tapi lebih berarti lagi kalau kita lakukan, ada dampak bagi orang lain. Saudara, karena kita dipanggil oleh Allah, karena kita dipilih untuk menjadi berkat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa jadi berkat? Bagaimana caranya? Dari pembacaan kita tadi bertitik tolak dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Ada 3 hal penting yang harus terus-menerus kita lakukan. Kata kunci di sini adalah terus-menerus, artinya tidak boleh berhenti. Ada hal yang terus-menerus kita lakukan supaya kita yang adalah umat pilihan menjadi berkat bagi orang lain. Hal pertama, perhatikan ayat 4. Ada ungkapan penting di situ, ayat 4 katakan begini. Dan datanglah kepadanya. Dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu jelas ya. Tetapi dalam konstruksi bahasa Yunani, dan datanglah kepadanya terus-menerus. Continue. Ini kata kerja dalam bahasa Yunani, ini kata yang bentuknya dilakukan terus-menerus. Jadi bertitik tolak dari ini saya melihat hal pertama yang harus kita lakukan supaya jadi berkat bagi orang lain adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya setelah hubungan yang terputus itu saudara, karena dosa tuh, semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungan dengan Allah. Dan ketika kita percaya kepada Yesus yang mati tergantung di kayu salib, yang bangkit, maka hubungan itu dipulihkan. Kita dilahirkan kembali dalam 1:23. Tetapi setelah kita dilahirkan kembali, maka hubungan itu harus terus-menerus dijaga, dipelihara. Ungkapan datanglah kepadanya, terus datang kepadanya. Nah, saudara, penerima surat ini disebut orang-orang pendatang. Saya coba cek dan belajar. Ternyata ada 2 tafsiran. Ada yang bilang Petrus menulis surat ini ditujukan kepada orang Yahudi Kristen. Jadi Kristen Yahudi yang terusir dari Yerusalem. Pada waktu peristiwa ada penindasan yang luar biasa itu kan sama kekaisaran Nero. Waduh, kejam. Nah, orang Yahudi memusuhi orang Kristen Yahudi. Jadi mereka terusir atau diusir dari Yerusalem. Dan mereka tersebar di, kalau kita lihat pasal 1 Petrus pasal 1 ayat 1, dibilang apa itu? Dari Petrus Rasul Kristus kepada orang-orang pendatang
yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Sekarang itu di daerah-daerah Timur Tengah di bagian sana. Itu termasuk di Eropa ya. Erdogan punya negara. Saya tidak akan menjelaskan. Turki, sudah di Turki. Jadi orang-orang ini menurut penafsir ini, mereka orang Yahudi Kristen dan ada di daerah orang lain di bawah jajahan Romawi. Jadi mereka disebut pendatang. Tapi juga kalau kita lihat pasal 1, mereka juga ini adalah orang-orang Romawi atau orang Yunani yang bertobat. Sehingga mereka bagi orang Yahudi mereka itu asing. Orang asing. Dan saudara, ketika Petrus menuliskan hal ini, firman Tuhan menjelaskan mereka ini ada hubungan dekat dengan Tuhan dan mereka harus membangun keintiman karena pada waktu itu saudara mereka dilecehkan, diremehkan, disepelekan, dianggap tidak karena orang Kristen itu dikejar-kejar. Mereka menjadi bahan bully. Ya, orang-orang mulai ejek mereka dan Petrus mengatakan, datanglah, terus datang. Supaya apa? Sekalipun kita selalu diejek, sekalipun kita dalam tekanan, penderitaan, pergumulan, kita harus terus jadi berkat di tengah-tengah itu. Saudara, susah ya. Kalau kita jadi berkat di orang yang sedang dengan kita gampang ya. Aduh, Pak Ratek itu boleh dia. Jadi kita senang. Tapi coba kalau ada orang musuhi kita, berkata-kata atau menjatuhkan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya terpanggil untuk melayani secara khusus di dunia pendidikan. Karena setelah saya melayani Tuhan, dulu sempat saya kuliah di Fakultas Teknik di Universitas Samratulangi, saya ikut ospek. Nah, kami punya slogan dari satu tokoh Sulawesi Utara namanya Samratulangi. Dia bilang begini, Sito Timo Uto, manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Jadi kita berarti kalau bisa memanusiakan yang lain. Tetapi dari firman Tuhan kita baca di sini, kita bisa lakukan itu. Kita bisa jadi berkat kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita bangun terus keintiman Tuhan sehingga sekalipun di tengah pergumulan, tantangan, kita akan terus menjadi berkat bagi orang. Sekalipun orang itu menjatuhkan kita, tidak suka dengan kita terus jadi berkat, mendoakan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara ada orang yang tidak suka dengan kita, kemudian kita mendoakan dia dengan penuh ketulusan, Tuhan, saya itu ganas banget nih dia, sangat. Tapi waktu saya khotbah begini, ada orang bilang begini, doa supaya dia mati cepat. Hah? Bukan. Tapi Tuhan, saya mau berdoa. Ada orang bilang begini, ubahlah saya supaya dia berubah. Tapi kita kan selalu bilang, Tuhan jamah hatinya supaya dia bertobat. Tapi dia bilang begini, agak-agak dia jadi persandungan di saya tidak bisa bertobat. Jadi akhirnya saya biasa berdoa, dari saya bertobat tahun 80-an, saya selalu berdoa, Tuhan ubahlah saya, ubahlah dia melalui hidup saya. Nah, itu setengah mati, apalagi dalam kehidupan berkeluarga. Saya di ibu ini sudah menikah 30 berapa ya? Aduh, itu baru menikah itu baku tengkar cuma masalah dua. Masalah pertama itu masalah evolusi. Ibu guru biologi, saya dosen yang mengajar tentang Torah, tentang penciptaan. Ibu bilang itu evolusi. Wah, kita debat lama juga, 1 minggu cerita kamu. Yang kedua yang sekarang jadi masalah kami waktu keluarga muda, mendidik anak. Jangan ini, jangan. Aduh, saya harus begini, ibu biasa kan ibu-ibu saya. Aduh. Tapi saudara, saya selalu berdoa begini. Ibu ini juga tidak tahu, malam-malam juga saya pegang kepalanya. Tuhan, ubahkan istri saya melalui saya, perubahan hidup saya. Terus juga mati. Cuma apalagi saya dan ibu punya karakter yang berbeda. Saya punya karakter yang tes. Ibu punya yang lain lagi. Saya tidak usah sampaikan karena saya saja yang tahu. Saudara, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saya biasa menjelaskan tentang hubungan pernikahan seperti ini ya, dan segitiga begini. A cinta B, bukan cinta waktu ketemu si, tapi A cinta Tuhan, B cinta Tuhan, cintanya ketemu di atas. Kalau ketemu di atas kuat kan tidak? Kalau di sini kan perasaan, kalau kau tambah tua, kau tambah pendek, terbaik. Saya cari lebih muda lagi. Kalau dulu sayang, sekarang kau bikin saya ganas, jadi
Tapi kalau begini Tuhan, aduh saya kira baru ketemu di atas. Saya ingat pada waktu baru menikah, Ibu Heni tanya begini saya lebih muda 3 tahun dari Ibu. Baru di gereja kan pemuda banyak kan, anak-anak muda, cewek-cewek, saya biasa didik mereka. Ibu tanya, Ibu Heni mungkin dia pikir, betul dia tanya ini kan? Betul dia tanya, Bapak bisa setia kan? Saya jawab begini, doakan saja. Kau baru menikah kita sepakat terpanggil papa mama, belum punya anak pakai papa mama. Jadi kita dari sini itu belum punya anak mau panggil papa mama supaya cepat. Kemudian saya bilang, mama doakan saya. Puji Tuhan ya, sampai sekarang saya berdoa untuk setia. Nah itu semua karena apa? Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, maka kita bisa jadi berkat. Saya tidak bicara berkat jauh-jauh sana, jadi berkat di Bintuni, jadi berkat sana. Tidak, jadi berkat di orang dekat kita dulu. Jadi berkat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 5-7. Jadi pertama apa? Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, membangun kemitraan dengan Tuhan. Ayat 5-7. Artinya apa? Selagi terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita juga dipercayakan oleh Tuhan untuk terlibat dalam proyek pembangunan rohani. Coba kita lihat ayat yang ke-5 itu pasal 2. Ayat 5 dibilang begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kalau di atas siapakah batu penjuru? Yesus batu hidup. Tetapi luar biasa Yesus batu hidup itu ketika kita percaya kepadanya, kita juga harus rela dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk disusun bangunan. Membuat bangunan itu ada batu-batu yang tersusun. Dan biasanya saudara, batu-batu itu ada yang mulai yang bengkok sedikit begini dipotong. Kemudian ini terlalu panjang, potong lagi. Jadi ketika kita di dalam proyek pembangunan Tuhan, supaya kita selalu jadi berkat, maka kita harus bangun kemitraan dengan Tuhan. Salah satunya adalah rela memberi diri untuk dikikis, dipotong, diasah supaya kilat yang tukang marah ini, yang emosi. Boleh kita emosi juga, tapi setelah itu berkilat. Bagus. Ada yang tukang protes terlalu panjang, potong sedikit ini, bangunan ini, banyak kali di gereja tukang protes itu tidak terlibat. Cara banyak kayak main bola ini baru-baru kan Indonesia, SEA Games. Saya tidak terlalu suka nonton, tapi biasanya penontonnya itu yang paling harusnya begini. Apalagi netizen plus 62 kan. Nah ini mestinya dia begini. Coba kau yang turun, bosan. Nah sekarang kita ini harus rela dulu dibentuk oleh Tuhan. Nah ini membangun kemitraan dengan Tuhan ya. Yang kemudian ayat yang berikut itu, jadilah, kalau kita lihat pasal 2, pasal 1 itu, jadilah sama seperti bayi itu. Ayat 1 dan 2 coba lihat. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana membangun kemitraan dengan Tuhan? Jadi seperti bayi yang baru lahir merindukan firman terus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia merindukan firman Tuhan. Karena mau jadi mitra Tuhan harus tahu hati Tuhan. Ya toh? Hati Tuhan di mana? Ada di firman Tuhan. Banyak orang Kristen, saudara, banyak orang percaya bilang begini, kita punya hak untuk berdoa, hak istimewa kita untuk berdoa. Betul, hak istimewa kita adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi kewajiban terpenting dari kita orang percaya adalah mendengarkan kata Tuhan melalui firman Tuhan, supaya kita jadi mitra Tuhan yang baik. Kemudian di dalam ayat 5, bagaimana caranya jadi mitra? Kita harus beribadah, berbakti bersama-sama bagi suatu umat yang kudus dikatakan. Kemudian hidup kudus, menjaga kesucian, mempersembahkan korban-korban rohani seperti puji-pujian dan lain sebagainya. Itu untuk membangun kemitraan dengan Tuhan. Biasanya kan kalau kita ada satu proyek, saya tidak tahu proyek-proyek karena tidak pernah pegang proyek. Jadi begini, kalau proyek kerja-kerja ini ya babat-babat ini ya. Tapi biasa kan kalau ada proyek itu ada mitra antara misalnya pemerintah dan sahabat bermitra. Nah, kalau mitra ini juga tipu, waduh kita kepala pusing. Jadi saya nonton di televisi wali kota Medan ini Bobby ini, dia suruh ganti itu dong, bikin lampu terminal ganti dong 1 miliar ganti karena tidak sesuai dengan spek katanya. Saya tahu istilah spek itu.
Tetapi saya ingin katakan, kalau kita ingin bermitra dengan Allah, kita harus berjalan seiring dengan Tuhan. Dan untuk itu, maka kita harus pertama itu buang segala kejahatan, ayat 1. Yang kedua, jadilah sama seperti bayi yang merindukan firman. Yang ketiga, harus hidup kudus, tak bercela, mau mempersembahkan yang terbaik. Di sini disebut mempersembahkan persembahan rohani. Jadi kalau kita menyanyi, kita harus menyanyi dengan benar, baik. Aduh, saya minta maaf tadi, rupanya ada kesalahan teknis tadi. Jadi tidak ada akhirnya kresek-kresek. Karena tadi kemarin tuh kerja bakti sampai pulang, saya sudah tidak cek lagi. Tapi saudara, yang terbaik harus kita persembahkan. Saya selalu bilang, kita kecil, gereja kecil, tapi jangan punya kualitas yang kecil. Kuantitasnya itu kecil, tapi harus punya kualitas yang luar biasa, mempersembahkan terbaik. Saya pernah diundang khotbah dan tidak dikasih tahu gitu. Bapak pendeta, nanti khotbahnya KKR. Siap. Sorenya saya datang. Saya bilang, KKR ini mana orang-orang ini? Yang ada anak kecil-kecil saja, banyak sekali. 200 orang mungkin ada anak kecil. Baru saya tanya, KKR selesai rencana? Ini tidak, ini anak-anak di KKR ini. Oh Tuhan tolong. Saya ada siap untuk orang dewasa baru. Akhirnya langsung mulai berubah. Anak-anak, waktu itu seekor kambing kecil, tapi tiba-tiba wow, langsung berubah semua. Nah saudara, kadang-kala kita juga bagaimana? Kita harus kreatif di dalam melayani supaya jadi mitra yang bagus dari Tuhan. Tuhan mau pakai orang-orang yang mau ya, bukan orang yang punya jabatan atau punya tingkat pendidikan. Wah dia dokter teologi. Tuhan mau pakai orang yang mau, orang yang menyerahkan diri. Betul? Ya, sekolah itu penting, tapi yang lebih penting adalah mau atau tidak mau. Itu yang kedua, membangun kemitraan dengan Tuhan. Ada syarat-syarat saya sampaikan tadi. Yang ketiga, terakhir, terus membangun kebanggaan sebagai umat Tuhan. Nah ini yang susah. Ayat 8-10 kita baca ayat 8 saja. Ayat 8-10. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman. Ayat 9-9. Karena dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih dan seterusnya. Saudara, untuk supaya kita jadi berkat, yang ketiga adalah kita terus membangun kebanggaan. Saya ini umat pilihan. Maksudnya bukan sebagai suatu kesombongan, tetapi perasaan bangga sebagai umat pilihan. Nah, bentuk rasa bangga sebagai umat pilihan itu, pertama kita harus hidup berbeda dengan orang yang tidak percaya. Harus hidup berbeda ya. Jadi bilang, saya umat pilihan. Sama dengan satu kali, saya pernah cerita mungkin sini. Ada satu ojek, tiba-tiba dia hampir jatuh karena anjing tiba-tiba potong jalan. Dia rem dia mulai cari turun. Siapa anjing ini ya? Satu ibu keluar. Aduh minta maaf sama anjing, kenapa? Ini anjing ini, kau tahu saya pendeta. Oh ibu langsung bilang, oh pendeta ya. Pendeta caranya marah-marah seperti ini ya. Langsung pancing dia naik motor dan jalan. Terus saya perkenalkan diri, kau pendeta kah, anak Tuhan kah? Mari kita hidup dan orang bilang, ini umat pilihan loh ini. Siapa dia? Saya juga kejadian satu kali, saya pas lewat di satu tempat tiba-tiba mobil yang mundur dan tabrak saya. Tabrak saya mulai turun. Pas saya sudah menuju, anak kecil yang bawa mobil, saya sudah mau bicara dia tiba-tiba dari atas, Pak Pendeta kenapa? Batal marah. Pak Pendeta kenapa? Saya bilang, aduh ini anak kecil ini. Langsung kata bilang, Pak Pendeta kenapa? Langsung dari situ. Anak kecil ini dia tabrak saya lempar. Ya memang kadang-kadang mungkin harus ada orang yang ingatkan. Anak Tuhan kenapa? Tapi ini juga ada Yohanes, nama Yohanes tadi tangguli-guli di got ke mana-mana Yohanes. Ya. Dulu saya datang tahun berapa di sini 90-an ada nama Roh Kudus. Saya juga heran, kok ada nama Roh Kudus. Tapi tukang mabuk katanya, dia bilang, Pak, di sini ada nama Roh Kudus tukang mabuk. Hah? Alkitab bilang janganlah kamu mabuk oleh anggur. Nah kadang-kadang nama kita saja saudara. Kita anak-anak namanya Christian Calvin. Saya ingat, saya mau supaya dia ingat, saya ini Christian, orang Kristen. Calvin. Billy Johan Herman, supaya Billy ingat, saya ini diberi nama sebagai pengkhotbah KKR, Billy Graham, Bill Bright.
Gita Gloria itu artinya nyanyian pujian. Dia tukang sungguh-sungguh, dia pelayanan, susah kasih senang tetap nyanyian pujian. Itu kan tujuan. Tapi ya, Gita Gloria tapi bukan tukang marah. Gloria bagaimana itu? Nah itu baru nama, saudara. Apalagi status kita sebagai orang pilihan, berbeda dengan orang lain. Kemudian harus hidup berpadanan sebagai bagian dari bangsa terpilih. Artinya begini, apakah kita bangga kita sebagai orang Kristen? Bangga dong di Manokwari, kota Injil. Yo, coba kau sekarang ada di satu tempat kau sendiri, kau bangga kan tidak? Saya ini orang Kristen, bangga kan tidak? Aduh, saya juga berdoa kecepatan tinggi. Kalau di Manokwari saya berdoa itu gigi 1, tapi kalau di situ gigi 5. Cepat, supaya orang tidak tahu saya. Oh tidak bisa, saudara. Kita harus bangga, saya ini orang yang percaya Yesus Kristus yang menyelamatkan saya. Bangga sebagai imamat terjadi, bangga sebagai umat yang kudus. Nah sudah tahu, dan kita punya tanggung jawab. Orang Israel, ini kan dipakai analogi orang Israel. Israel dipilih Allah di padang gurun, dipilih di sana supaya jadi berkat, tapi mereka gagal jadi berkat. Dan pilihlah umat-umat yang lain disebut gereja. Kita dipilih untuk menjadi berkat. Dikatakan ayat 9 apa? Umat yang kudus punya sendiri. Ayat 9. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita dipilih untuk beritakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya juga heran, saudara, ada orang dalam, ya mudah-mudahan di Manokwari tidak, di dalam doa dipercayakan untuk berdoa di satu acara resmi misalnya. Setelah selesai berdoa, ya di dalam sepanjang doa tidak menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus atau itu. Dia takut bilang nama Tuhan Yesus, doa umum saja. Oh, saya nama Yesus itu nama yang luar biasa. Nama Yesus terus bersuara. Yesus tak berubah. Banggalah jadi anak Tuhan. Bangga. Masa kita hanya bangga bilang begini? Saya bapak itu dia gubernur. Saya bapak itu polisi. Saya bapak tentara. Kamu apa? Oh, polisi tentara ku anak bapak marah. Kemudian baru kok saya bapak pendeta, saya bapak kasih pertemuan kamu bapak polisi dan tentara bapak lain. Bapak pendeta doakan. Nah, anak-anak bangga nih bapaknya kan? Bangga. Nah, saudara, banggalah jadi anak Tuhan. Banggalah jadi orang pilihan. Bagaimana supaya jadi berkat? 3 hal. Bangun terus keintiman dengan Tuhan. Yang kedua apa? Membangun kemitraan dengan Tuhan. Kita ini mitra, jangan bikin malu Tuhan. Yang ketiga, kita harus bangga sebagai umat pilihan. Tuhan berkati kita sekalian, mari berdoa. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menyertai dan memberkati kami dengan firman-Mu. Tolonglah kami untuk menyadari bahwa hidup kami berarti jikalau kami menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Allah Roh Kudus memampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kita.